Shalom, selamat sore. Apa kabar semuanya? Ini bagus nih, ada yang dahsyat, ada yang luar biasa. Biasanya tuh luar biasa semua. Kayak ada yang bilangin nanti kalau ditanya apa kabar jawabnya luar biasa ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagi yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Henry Heanusa. Di sudut kanan sana ada nama saya dan sekalian logo daripada Instagram saya. Dengan maksud, your faith follow Jesus, your Instagram follow me. Iman saudara mengikuti Yesus, tetapi Instagram saudara ikut saya. Dan dulu saya berpikir bahwa gampang tuh cari follower, ternyata nggak segampang yang orang-orang katakan, ternyata susah juga. Tapi saya percaya kalau sore hari ini saudara, ini ada sekitar berapa nih kira-kira? 200 ada? Nggak sampai ya? 150. 150 ini kalau follow saya, tiada yang mustahil akhir tahun ini follower saya sebanyak Ayu Ting-Ting. Baik, judulnya adalah terang. Ya. Saya ambil judul ini bukan karena bulan ini mau Natal dan bulan Desember itu buat orang Kristen adalah bulan yang paling sakral. Ya. Dan ada yang dibilang katanya bulan Desember itu banyak sekali orang yang tadinya tidak datang ke gereja. Di mana yang bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei nggak pernah datang gereja, tiba-tiba Desember muncul aja di gereja. Tapi saya yakin bahwa judul ini, terang ini, bukan hanya karena Natal kita berbicara mengenai terang, tetapi di setiap bulan yang lain, di setiap minggu yang lain, saudara dan saya perlu terang. Ada satu slogan yang sangat terkenal dipakai oleh sebuah merek lampu. Terus terang, terang terus. Terus terang, Yesus terang terus. Ya, nah saya mulai dengan sebuah cerita ini. Ada sebuah anekdot, cerita guyon, cerita lucu. 2 orang sakit jiwa, 2 orang gila, diam di dalam sebuah kamar yang sama. Dan salah satunya itu, yang sakit jiwa ini, naik ke atas lemari pakaian yang tinggi dan kemudian dia duduk di sana dan dia bilang buat temannya di bawah, saya mau jadi lampu untuk menerangi kamar ini. Temannya bilang, hei gila lu. Ini gila teriak gila kan. Gila lu, turun lu. Ntar lu jatuh, kepala lu bocor, lu mati. Enggak, saya mau di sini, saya mau jadi lampu untuk menerangi kamar ini. Jangan turun nanti kamu jatuh. Enggak mau, saya mau jadi lampu di sini. Akhirnya temannya ini keluar, panggil dokter jiwanya. Pak Dok, teman saya naik di atas lemari baju. Dia bilang dia mau jadi lampu. Padahal dia bukan lampu Pak Dok, dia kan manusia Pak Dok. Dokter bilang, wih hebat, kamu udah sadar. Kamu udah waras, kamu tahu dia bukan lampu, dia manusia. Suruh turun ya. Kita ke kamar suruh dia turun ya. Jangan Pak Dok, jangan suruh turun. Loh kenapa? Kalau dia turun nanti gelap. Orang gila saja tahu bahwa ketiadaan terang itu mengakibatkan gelap. Ketiadaan terang itu mengakibatkan gelap. Yesus di dalam Lukas 11 ayat 34, Injil Lukas 11 ayat 34 pernah berkata seperti ini. Karena terang itu selalu berhubungan dengan alat panca indera kita yang disebut dengan penglihatan atau mata. Setuju? Terang itu selalu berhubungan dengan mata. Nah Lukas 11 ayat 34 bunyinya begini. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, kata baik di sana dalam terjemahan sederhana Indonesia dibilang sehat. Healthy eyes. Jika matamu sehat, terang seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, nah kata jahat di sana dalam terjemahan lain dibilang tidak sehat atau unhealthy eyes. Jika matamu tidak sehat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena ini ada hubungannya dengan terang. Ayat sebelum ini, ayat 33, itu Yesus berbicara mengenai pelita. Kalau dinyalakan harus ditaruh di atas gantang, tempat pelita. Dan harus ditaruh di tempat yang tinggi supaya apa? Menyinari atau menerangi
seisi rumah. Sehingga orang yang punya mata bisa melihat terang tersebut dan terang itu bisa masuk ke dalam dirinya dan menerangi seluruh tubuhnya. Artinya mata selalu butuh terang untuk supaya bisa berfungsi bekerja dengan baik. Setuju? Setuju? Mata hanya bisa berfungsi dengan baik, jadi baik kalau ada terang. Terangnya dari luar, bukan dari dalam. Jadi terang yang dari luar berhubungan atau berkoneksi, ya berinteraksi dengan mata kita, baik secara jasmani maupun secara rohani, maka terang itu akan masuk dalam kehidupan kita. Sehingga ayat ini bilang bahwa mata akan bekerja dengan baik jikalau ada terang yang cukup, ya. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan mengapa Yesus berkata dalam Injil Yohanes 12 ayat 46. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku sebagai terang, jangan tinggal di dalam kegelapan. Terjemahan sederhana Indonesia, dia nggak pakai kata jangan. Kalau jangan itu kan sepertinya larangan. Tetapi lebih tepatnya dibilang ini, tidak tinggal lagi di dalam kegelapan. Barang siapa percaya kepadaku sebagai terang, ia tidak tinggal lagi di dalam kegelapan. Kata tidak tinggal lagi artinya tadinya tinggal di dalam kegelapan. Karena percaya Yesus kita pindah rumahnya ke terang. Alamat rumahnya jadi berbeda. Habitatnya jadi berbeda. Pemukimannya jadi berbeda. Tadinya tinggal di sini. Tapi karena percaya Yesus sebagai terang kita pindah ke sana. Nah sekali lagi terang selalu berhubungan dengan mata. Ini ada sebuah gambar yang saya ambil dari Google. Saya cari adakah makhluk hidup yang hidup tanpa cahaya atau tanpa terang, apa yang terjadi padanya. Dan ditemukan oleh seorang yang bernama Dante Fenolio, dia masuk ke dalam goa bawah tanah di South China, Cina Selatan. Goa bawah tanah nggak tahu berapa ratus meter di bawah permukaan bumi. Di mana di dalam goa bawah tanah itu ada sungai, ada air, tidak ada cahaya sama sekali. Gelap gulita, very dark. Dan makhluk hidup yang di sana mengalami evolusi. Karena ketiadaan cahaya atau terang, makhluk hidupnya jadi seperti ini. Dan ini disebut sebagai blind fish. Harusnya ikan ini ada mata. Tetapi karena ketiadaan cahaya atau terang, dari generasi kepada generasi, daripada generasi terus ratusan tahun, mereka bermutasi, mata tidak diperlukan karena percuma, karena tidak ada terang. Akhirnya ikan ini jadi buta. Apa hubungannya dengan firman tadi? Di dalam kehidupan manusia, sejak manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3. Mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Mereka terpisah dari terang yang sejati. Manusia hidup di dalam gelap ratusan tahun, ribuan tahun. Dan mereka berevolusi, mereka jadi buta secara rohani. Manusia jadi lebih pintar untuk menciptakan dosa yang baru. Manusia menjadi pikirannya gelap dan perasaannya jadi tumpul. Sehingga zaman bertambah, zaman makin berkembang, manusia makin tidak rasa bersalah dan menyesal kalau lakukan dosa. Benar gak sih? Saya beri contoh. 25 tahun yang lalu kalau saudara cari video porno susah banget. Halo yang umur di atas 30. Oh 30 belum, 40-an kali. Saudara cari video porno di tahun 20-an, tahun 80-an susah banget. Betul? Tapi sekarang satu telunjuk saudara sentuh, tes apapun tersedia. Benar gak sih? Dan manusia melakukan dosa, melakukan kesalahan, makin kesini makin gak nyesel. Malah banyak yang bangga kalau buat dosa. Halo,
Betul? Mereka enggak menyesal dan mereka enggak merasa bersalah. Karena di dalam Efesus 4 ayat 18-19 bilang pikiran mereka sudah gelap dan perasaannya sudah tumpul. Siapa di sini yang pernah mencuri? Enggak mungkin angkat tangan kan? Saya pernah mencuri. Dan saya tahu betul, waktu saya masih kecil saya mencuri uang orang tua saya. Pencurian pertama yang saya lakukan, jantung saya seperti mau copot. Berdetak sangat cepat, keringat dingin, tangan dingin, betul? Waktu mau ngambil, gemeteran. Kedua kali masih, ketiga kali agak berkurang. Ke-10 kali, 20 kali sambil nyanyi mencurinya. Betul? Sama juga dengan berbohong. Sama juga dengan berdosa, sama juga dengan berzina, semuanya. Hal pertama yang saudara lakukan, saudara pasti ada rasa bersalah. Tapi semakin sering saudara ada di dalam gelap, saudara mulai terbiasa ada dalam gelap, saudara jadi buta. Dan saudara merasa, it's okay, nothing's wrong. Nggak ada yang salah. Saudara paham? Saudara bisa ikuti saya? Sehingga waktu saudara melakukan dosa itu berulang-ulang, saudara nggak berpikir bahwa itu salah lagi. Karena saudara terlalu lama, too long in the darkness. Dan saudara dan saya evolusi menjadi buta. Makanya saudara pernah dengar lagu Amazing Grace? Ada sebuah kalimat di situ John Newton bilang, once I was blind, now I see. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Pertanyaan, apakah John Newton buta secara jasmani? John Newton buta secara hati, rohaninya. Dia buta. Karena ketiadaan terang Kristus di dalam kehidupan. Tapi begitu terang itu datang, terjadi perubahan, dia melihat kembali. Kalimat dulu aku buta, sekarang aku melihat, ternyata ada di Alkitab. Kalau saudara mau sebentar malam sebelum tidur, saudara baca Injil Yohanes pasal 9. Itu cerita mengenai pengemis buta sejak lahir. Nah itu ada satu cerita, orang ini pengemis, dia buta sejak lahir langsung buta. Dan dia duduk di pinggir jalan, dia minta-minta, dia ngemis. Yesus lewat. Dan Yesus mau melakukan mujizat terhadap pengemis ini dengan tujuan ada 2. Menyembuhkan pengemis ini dan mengungkapkan sesuatu supaya orang lain tahu tujuan Yesus datang ke dunia sebagai apa. Karena di ayat 5 daripada Injil Yohanes pasal 9 itu Yesus sempat bilang sebelum dia menyembuhkan pengemis ini, dia bilang gini, selama terang itu ada dalam dunia, akulah terang dunia. Kamu aman. Kira-kira begitu ya. Terus dia menyembuhkan pengemis itu dengan cara dia meludah di tanah, dia aduk-aduk ludahnya dengan tanah. Itu saudara baca di Alkitab. Dan saudara jangan coba cara pengobatan itu kepada orang lain. Jadi dia meludah, Yesus meludah ke tanah, dia aduk tuh kayak orang bikin nastar gitu kan. Dia tempelin di mata pengemis buta itu, Alkitab mencatat demikian. Kemudian Yesus suruh dia pergi basuh. Memang mesti basuh karena ludah semua kan. Begitu dia basuh, dia melihat buta sejak lahir. Begitu dia melihat mujizat terjadi, orang Farisi, tokoh agama, orang beragama saat itu mungkin sekarang itu PDP, PDM dan PDT. Berkumpul dan mereka buat rapat. Ada orang sembuh. Buta sejak lahir. Dia dipanggil sebagai saksi. Mereka tanya, kamu yang pengemis yang buta sejak lahir? Benar Pak? Kamu diapain? Saya juga gak tahu. Tapi orang itu dia katanya menurut teman saya bilang dia aduk-aduk ludahnya dengan tanah. Dia tempelin di mata saya, sembuh Pak. Yang benar? Benar Pak. Enggak percaya, panggil orang tuanya. Karena orang tuanya saksi hidup. Waktu dia lahir buta enggak? Orang tuanya datang. Pak Bu, anaknya benar. Buta sejak lahir. Benar Pak. Kami orang tua kandungnya. Lah terus bagaimana nih bisa? Kami juga enggak tahu. Itu katanya ada orang datang ke sini samperin dia, aduk-aduk ludah pakai tanah terus tempelin dia sembuh. Balik lagi ke pengemis butanya. Kamu yakin kamu disembuhkan? Sembuh Pak. Saya yakin. Dan mereka
Orang Farisi, orang beragama ini, ahli-ahli Taurat ini, menuduh Yesus melakukan dosa karena Yesus menyembuhkan pengemis ini pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari di mana orang Yahudi tidak boleh melakukan kegiatan apapun, cuma tiduran aja. Jadi Yesus dituduh dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, termasuk menyembuhkan orang. Nah, waktu mereka paksa pengemis buta ini untuk mengaku bahwa Yesus itu salah apa enggak, pengemis buta ini cuma bilang begini, yang saya tahu hanya satu, Pak. Once I was blind, now I see. Makanya itu diambil lirik itu oleh John Newton, dibikin Amazing Grace. Dulu saya buta, yang saya tahu dulu buta, sekarang melihat. Akhirnya pertentangan memuncak, mereka ribut sama Yesus. Mereka menuduh Yesus melakukan dosa. Perhatikan baik. Orang pengemis buta ini sejak lahir buta, kemudian melihat. Tapi ada kelompok lain sejak lahir melihat, tapi buta. Yaitu orang-orang Farisi. Yesus ada di depan mereka sebagai terang yang ajaib, sebagai terang kasih karunia. Mereka gak bisa lihat. Mereka menuduh Yesus melakukan dosa dengan menyembuhkan pengemis ini. Yang satu buta sejak lahir melihat, yang satu melihat sejak lahir tapi buta. Dan kita ada di kelompok yang mana? Kalau pengemis tadi itu gambaran daripada orang yang lahir baru. Semua kita waktu lahir, udah langsung bawa dosa. Setuju? Setuju? Jadi kalau bilang bayi tidak berdosa, salah. Separuh salah, separuh benar. Separuh salahnya adalah sudah berdosa. Dosa yang dia bawa dari keturunan Adam. Dosa asal. Makanya dibilang buta sejak lahir karena sudah berdosa. Tapi dia ketemu Yesus. Yesus celikan matanya dia bisa melihat. Tadinya hidup dalam kegelapan. Tapi kelompok Farisi dan orang beragama ini siapa? Kita sekarang ini loh yang dalam ruangan ini. Kita yang sedang beragama beribadah, bukan? Hati-hati. Kita melihat tapi bisa buta. Melihat tapi buta. Karena kenapa? Semua kegiatan kita, kegiatan agama kita, kegiatan rutinitas agamawi kita bisa membutakan kita, tidak bisa melihat kasih karunia yang Tuhan sedang berikan untuk saudara. Amin. Orang Farisi ini dibutakan oleh hukum Taurat. Karena hukum Taurat, Musa bilang tidak boleh do something pada hari Sabat. Sampai pernah di ayat yang lain Yesus bilang, "Hei, kalau kamu punya domba atau lembu terkait di semak pada hari Sabat, kamu lepasin gak?" Lepasin. Nah loh, kok bisa? Yesus tes mereka bahwa mereka tidak melakukan hukum Musa pun dengan sempurna. Dan memang tidak ada orang yang sanggup. Berita baik sore hari ini buat semua orang yang dengarin. Ada terang yang datang buat saudara. Terang itu lebih baik dari yang terang yang saudara punya saat ini. Setuju? Apapun yang saudara percayai saat ini, keyakinan yang saudara punya dibawa dari agama dulu, dari bawa orang tua dulu. Belum tentu itu terang yang paling baik. Tapi Yesus datang, aku adalah terang dunia. Dia sebagai terang dunia untuk menolong kita. Karena dia tahu kebutuhan paling penting dalam kehidupan manusia adalah terang. Jadi kalau saudara tanya, mengapa Pak Yesus datang sebagai terang? Karena Yesus tahu kebutuhan yang paling penting bagi manusia adalah terang. Dulu saya berpikir kebutuhan primer, kebutuhan dasar manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Ternyata bukan. Terang. Keuangan saudara tanpa terang Tuhan di dalamnya, saudara akan memanipulasi keuangan saudara. Setuju? Keluarga saudara tanpa terang di dalamnya, saudara akan mengkhianati keluarga saudara dan saudara punya keluarga kacau balau. Benar gak?
hubungan saudara dengan orang lain tanpa terang di dalamnya, saudara akan memanipulasi dan menguntungkan diri sendiri daripada hubungan tersebut. Amin. Berjemaat seperti ini tanpa terang di dalamnya, saudara bisa sesat. Saudara bekerja tanpa terang di dalamnya, saudara bisa bekerja sembarangan. Benar gak sih? Saudara pacaran tanpa terang di dalamnya, saudara bisa pacaran sembarangan. Karena saudara nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena saudara mengalami kelamaan di dalam gelap, buta. Kita tidak akan pernah tahu kita ada dalam gelap kalau nggak ada terang di dalamnya. Saya ulangi. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita dalam gelap kalau tidak datang terang di dalamnya. Setuju? Sampai terang datang baru saudara kaget. Loh, saya dalam gelap. Kenapa? Karena manusia terlalu lama berada di dalam kegelapan dosa. Sampai dia nggak tahu kalau dia salah. Dia nggak tahu dia berdosa. Nah, kebutuhan dasar daripada manusia adalah terang. Sebuah penelitian dari seorang profesor ahli mata namanya Carl Saitek. Dia membuat penelitian, orang dimasukin dalam ruangan gelap gulita, nggak ada terang. Apa yang terjadi? Yang pertama, orang tersebut otaknya tidak bisa membedakan mana siang dan malam. Gelap gulita nih ruangan. Berjam-jam, berhari-hari. Maka otak orang tersebut tidak bisa membedakan mana siang dan malam. Dan itu sangat mempengaruhi otak tersebut melepaskan hormon melatonin atau hormon tidur. Artinya orang yang ada dalam gelap secara fisik ya, secara jasmani. Terlalu lama dia nggak bisa tidur malah. Jadi saudara harus tahu kenapa Tuhan waktu sebelum ciptakan manusia, dia ciptakan alat penerang terlebih dahulu. Betul? Matahari dan bulan. Supaya apa? Saudara tahu siklusnya kapan bekerja, kapan tidur. Tapi kalau manusia di dalam percobaan tersebut ditaruh dalam ruangan gelap gulita berhari-hari, dia bukan tidur, dia malah aktif terus. Dan itu sangat berbahaya. Disitulah saya tidak heran kenapa ada orang banting tulang, pontang-panting cari uang, nggak istirahat, nggak memperdulikan keluarga dan kesehatannya. Karena mungkin dia dalam kegelapan. Karena mungkin dia pikir uang itu terangnya. Karir itu terangnya. Jabatan itu terangnya. Posisi itu terangnya. Bonus itu terangnya. Hal yang kedua yang terjadi kalau orang terlalu lama dalam ruang yang gelap. Dia akan merasa takut dan terisolasi. Jadi walaupun orang itu ada di ruangan yang luas sekalipun, lapangan bola misalnya, tapi gelap gulita, dia merasa terisolasi dan ketakutan. Aneh bukan? Karena kenapa? Karena otaknya berpikir bahwa ini sebuah penjara. Dan yang terakhir, orang yang lama di dalam kegelapan, mereka akan mulai berhalusinasi. Yang tidak ada, jadi ada. Sekali lagi, kita tidak akan pernah tahu kalau kita ada dalam gelap jikalau tidak ada terang yang datang kepada kita. Yang kedua, kenapa dia datang sebagai terang? Dia datang sebagai terang karena dia menolong kita untuk supaya kita bisa melihat diri kita sendiri dengan jelas. Kenapa Tuhan datang sebagai terang? Karena supaya terang Tuhan membantu kita melihat diri kita sendiri, bukan orang lain, diri kita sendiri dengan jelas. Satu saat saya pergi ke sebuah pelayanan, ini 15-20 tahun yang lalu. Diundang pelayanan, kemudian sore saya sudah siap-siap, saya mandi, saya baru beli sebuah parfum. Ya, murah tapi asli. Nah itu hati-hati saudara, murah tapi asli. Terus saya pakai, baju yang saya pakai hari itu adalah baju putih, putih benar-benar putih bersih. Dan saya semprot hari itu, saya bersemangat sekali pakai parfumnya, saya semprot agak banyak. Kemudian saya berangkat ke tempat pelayanan. Sebelum saya masuk dalam ruang ibadahnya, saya pergi ke toiletnya. Saya selesai buang air kecil, saya datang ke wastafelnya, ada lampu neon putih yang terang sekali di situ. Saya cuci tangan, begitu saya lihat ke kaca, lihat ke cermin, saya lihat baju saya kaget. Oh MSG. What happened to my shirt? Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi.
dan gak rata. Belang-belang. Kalau rata masih mendingan ya. Ini belang-belang. Tadi kok di kamar gak ada. Kok sekarang ada? Bukan. Di kamar sudah ada. Tapi karena lampu di kamar saya tidak seterang di depan wastafel itu. Sehingga tidak terekspos bercak noda di baju saya. Dan seumur hidup saya baru kali itu saya berkhotbah dengan menghindari terang. Yang paling capek adalah tukang lightingnya. Tiap kali dia sorot saya pindah. Dia sorot saya pindah. Karena saya takut sorotan cahayanya dia, terangnya dia itu mengekspos noda saya. Karena ada sesuatu yang saya mau sembunyikan. Jemaat Tuhan yang dikasihi. Kalau saat ini engkau selalu lari-larian, petak umpet dengan cahaya terang Tuhan. Mungkin engkau sedang sembunyikan sesuatu. Dan it's useless, percuma saudara sembunyikan. Karena terang itu menolong kita supaya bisa melihat diri kita dengan jelas. Kenapa bisa demikian Pak? Karena ayat yang ini bilang begini. Mana ayat berikutnya? Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Tolong. Nah. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah hukuman itu. Terang telah. Sudah datang belum? Siapa yang bilang belum tadi itu? Sudah datang atau belum? Sudah datang. Oke, tapi kok dihukum Pak? Kan dibilang hukuman, betul. Sudah datang, tetapi. Nah, hukumannya datang itu karena ada kata manusia lebih apa? Suka mana? Terang atau gelap? Jemaat KRC, lebih suka gelap apa terang? Serius. Yang tadi saya gak suka terang loh. Karena begitu kena, saya pindah. Saudara paham? Kenapa? Karena kita mau menyembunyikan perbuatan jahat kita. Dan kita menghindar, diekspos. Padahal terang itu mau bantu kita. Mau tolong kita supaya kita bisa lihat diri kita. Oh, ternyata saya tukang bohong. Oh, ternyata mata saya ini suka ngelirik. Oh, ternyata tangan saya suka ngambil barang punya orang. Dari yang hidup dan benda mati. Oh, ternyata saya punya otak ini suka memikirkan hal-hal yang tidak baik. Terang itu bantu kita. Yang terakhir, yang ketiga. Terang yang melalui diri kita. Tolong PowerPoint-nya. Macet. Nah, terang yang melalui diri kita menolong orang lain bisa melihat dengan jelas. Karena Yesus bilang begini, kamu adalah terang dunia. Berapa banyak terang dunia di sini? Coba saya mau lihat tangannya. Ada yang takut-takut sekarang mulai angkat tangannya. Oke. Sebelum saudara menerangi dunia, poin kedua bilang terang itu harus membantu saudara melihat diri sendiri dengan jelas. Supaya waktu saudara bantu orang lain melihat dengan jelas, saudara datang buat dia bukan menghakimi tapi membantu. Karena terang itu hanya bisa membantu dengan cara disorot ke bawah. Misalnya nih saya punya senter nih. Supaya saya bisa menggunakan terang ini dengan baik, saya sorot kemana? Ke bawah atau ke mata orang? Ke bawah dong. Makanya Mazmur 119 bilang, firmanmu adalah pelita bagi kaki, bukan bagi mata. Terang yang ada pada diri saudara bukan untuk dipakai sorot ke mata orang lain. Untuk hakimi orang lain, bukan. Berdosa, mati masuk neraka. Bukan seperti itu. Kamu gak ke gereja ya? Kamu punya bisnis hancur loh ntar. Bukan juga seperti itu. Terang yang ada pada diri saudara tidak membuat saudara lebih baik daripada orang lain. Tetapi terang yang ada pada diri saudara membuat orang lain jadi lebih baik. Saya ulangi. Terang yang ada pada diri kita yang kita disebut terang dunia bukan membuat kita menjadi lebih baik daripada
orang lain, tetapi membantu orang lain menjadi lebih baik. Lewat apa Pak? Teladan. Contoh. Role model. Saudara jadi sampel, jadi contoh. Supaya orang bisa lihat saudara, pantulan terang Kristus lewat saudara, mereka bisa datang kepada terang yang sebenarnya. Amin. Tapi kalau saudara pakai terang itu saudara senter ke mata orang, orang gak bisa datang kepada Kristus. Kenapa? Karena silau. Setuju? Karena terang itu bukan difungsikan seperti itu untuk disenter ke mata. Tidak ada orang suka dihakimi. Amin. Jadi terang itu datang kepada kita, kita introspeksi diri kita berkaca, baru kita tolong orang lain. Terang itu dipakai bukan untuk menghakimi, tetapi kita jadi teladan buat orang lain. Terus jadi terang, dan teranglah terus. Tuhan memberkati kita semua.